Baik, terima Ya, kasih Dr. Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyimak walaupun tidak full tadi, kebetulan saya sudah terima tamu, jadi sebagian pelatihan terbelah. Tapi para pembicara itu saya sudah hafal semua pikirannya. Jadi walaupun tidak di forum ini, saya sudah ngerti lah pikiran mereka-mereka ini, saya sudah tangkap semua. Jadi itulah kelebihan pemerhati itu. namanya pemerhati ya. Jadi apalagi Prof. Hasbullah itu ya udahlah, itu memang sparring partner saya dalam berdiskusi. Jadi saya ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, standar tarif ini memang perintah undang-undang. Perintah undang-undang IASN itu memang diatur dengan aturan peraturan perundang-undangan, dan malah ini memang dalam Perpres 48 juga ditegaskan itu diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Tetapi peraturan itu tidak boleh berdiri sendiri, harus berkolaborasi dengan stakeholder, terutama BPJS, DJSN, dan OP, serta asosiasi. Itu sudah dikerjakan. Saya pantau, saya hasil pengamatan juga sudah hampir setahun ini itu diskusi. Nah, hari ini keluar PMK 3, nomor 3 tahun 2023. Keluarnya 6 Januari ya, baru ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Poin pertama, bicara soal standar tarif ini tidak ada urusannya dengan APBN. Jadi tadi saya menyauti apa yang dikatakan Prof. Hasbullah. Kalau sudah bicara dengan APBN, ya itu rejimnya rejim keuangan, Kementerian Keuangan. Tapi ini tidak ada urusan dengan APBN. Kenapa? Karena kita ini sumber uangnya adalah contribution base, iuran. Jadi setiap peserta itu harus membayar iuran. Lah, tapi pemerintah membayar karena kewajiban dia sebagai kewajiban negara membayarkan iuran bagi orang miskin, dan kewajiban dia terhadap pemberi kerja, dia sebagai pemberi kerja. Jadi nggak ada urusan soal itu pos APBN, itu urusan pemerintah. Jadi dengan kata lain, persoalan dana ini mutlak sebetulnya urusan BPJS dengan semua stakeholder yang terkait, dengan asosiasi. Itu undang-undang mengatur begitu, ya diatur. Tapi pemerintah tentu harus hadir, ya ikut dalam proses fasilitasi. Nah, untuk tarif ini memang produk hukumnya peraturan menteri, itu sudah dari awal sepakati. Tapi itu sebetulnya formalistik. Kuncinya harus ada tim tarif yang kuat, yang punya wewenang penuh untuk merumuskannya secara lebih komprehensif. Nah, saya melihat belum sampai ke sini. Tim tarif itu belum bekerja maksimum, masih ada tarik ulur. Tapi udahlah ya, karena daripada tidak terbit PMK-nya sudah bertahun-tahun ditunggu, terbit nomor 3 ini dengan segala tadi berbagai dinamika yang ada. Yang kedua adalah saya sering mengatakan saatnya lah ini awal tahun ini tarif itu harus naik. Sebab BPJS itu sedang surplus. Tadi Prof. Sulo sudah mengatakan surplusnya itu surplus yang di luar aset itu sekitar 50 triliun. Kalau surplus ini dipandang-pandang saja oleh BPJS, nanti diintip oleh Kementerian Keuangan, bisa dipinjam itu duit untuk kepentingan, untuk menambah biaya untuk mendirikan IKN. Saya pernah katakan begitu. Hati-hati loh BPJS. Kalau nggak naik tarif ini uang kalian ini bisa nanti dipinjam untuk membangun IKN. Ya, karena sekarang IKN sedang membutuhkan duit yang harus diresmikan 17 Agustus 2024. Nah, alhamdulillah keluar inilah PMK ini. Walaupun kenaikannya yang pada mulanya 30%, 18%, ya semuanya sama dengan perjuangan kita dulu menaikkan iuran. Iuran itu, ya kita 27.000, Menteri Keuangan maunya cuma 15.000. Jadi perjuangan itu bukan sekarang, dari dulu memang kalau soal uang dengan pemerintah ini kita memang babak belur. Ya, jadi memang ini kondisi yang kita hadapi. Jadi soal
sekarang sedang surplus seperti ini saatnya. Kalau tidak, momentum ini ya kita akan kehilangan teman-teman yang bekerja di jaringan pelayanan akan makin bertambah mengalami kesulitan. Yang ketiga adalah bahwasanya prinsip keseimbangan itu yang sebetulnya diperintahkan oleh undang-undang. Keseimbangan apa? Antara tarif dengan iuran. Iuran sudah naik begitu besar sehingga jadi surplus, kena COVID lagi, tidak ada pelayanan. Tapi kemudian tarif tidak dihitung. Berarti keseimbangan tidak terjaga. Nah, sekarang ini sudah mulai bergerak keseimbangan itu. Tetapi kita melihat belum proporsional. Itu yes. Saya rasa kita semua dari apa tadi dibicarakan ya belum proporsional. Belum sesuai dengan nilai keekonomian yang sering disampaikan oleh teman-teman yang ahli dalam ekonomi kesehatan. Itu yang ketiga yang kita lihat soal tarif ini. Yang keempat, peranan asosiasi Paskes. Ya. Dalam evaluasi kita, dalam penyusunan tarif dan negosiasi dengan pemerintah, asosiasi Paskes ini belum maksimal. Mohon maaf, saya katakan belum siap. Bukan tidak berjuang tapi belum berdarah-darah. Kalau saudara Edi tadi mengatakan asklin segala macam, saya sering katakan, Dr. Edi, asklin itu jangan hanya nanti akhirnya ujungnya menjadi soklin, hanya alat pembersih. Saya bilang harus betul-betul asklin itu berjuang persoalan kapitasi. Kapitasi ini memang babak belur. Betulnya ada persoalan mendasar di kapitasi itu. Nah, asosiasi inilah harus diperkuat sebagai mitra negosiasi dengan pemerintah, baik BPJS maupun Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, asosiasi itu jangan hanya ada di pusat, di level kabupaten, provinsi memang perintah undang-undang harus diperkuat. Karena negosiasi itu ada di provinsi dan kabupaten, bukan di pusat. Ya, negosiasi itu di kabupaten sebetulnya dengan rumah sakit di wilayah itu. Ya, namanya pendekatan wilayah. Itu yang harus diperkuat asosiasi ini. Nah, ini yang saya harapkan juga supaya posisi asosiasi ini lebih kuat lagi, sehingga dengan demikian dalam memperjuangkan tarif ini bisa lebih maksimal. Yang kelima adalah mindset pemerintah pasti berbeda dengan mindset OP, mindset semua stakeholder. Mindset pemerintah, Kementerian Kesehatan itu tentu kekhawatiran dia mengalami lagi yang namanya defisit. 3-4 tahun yang lalu defisit. Itu akhirnya kan pemerintah harus mengelontorkan uang APBN. Bahkan PBI itu dibayarkan 3-4 bulan ke depan. Karena nggak ada uang. Kosong kas di BPJS, nggak ada uang. Nah, yang menghadapi pemerintah terpaksa mengelontorkan itu. Nggak cukup juga ini. Saya dapat informasi nggak cukup. Terpaksa ditambah lagi. Apakah dalam bentuk model hibah atau apa, saya nggak ngerti. Tapi pemerintah sempat. Nah, inilah yang mungkin menjadi wanti-wanti kenapa Kementerian Kesehatan ya melalui mungkin adanya pressure dari keuangan betul-betul sehingga hati-hati betul ini. Sehingga nggak keluar angka 18%, yang keluar 9,5%. Ya. Ini yang terjadi karena khawatir ya, sebab sesudah endemi ini kemungkinan rebound terhadap pelayanan. Ya, meningkat pelayanan, ya, rumah sakit bertambah, orang ya memperoleh pelayanan puskesmas dan sebagainya. Ini dikhawatirkan. Ya. Tetapi kekhawatiran ini saya lihat berlebihan. Khawatir boleh, takut defisit, tapi berlebihan karena struktur tarifnya sudah beda, struktur iurannya kan sudah beda. Dulu, kenapa itu defisit? Ya karena kita belum ada kenaikan, tidak ada angka 150.100. Ya, kan itu sudah lonjatnya luar biasa. Itu nggak pernah menjadi pertimbangan. Yang ditakutkan adalah defisit. Sehingga kita harus lebih meyakinkan lagi bahwasanya peluang defisit itu akan semakin kecil dengan struktur iuran yang sudah lebih baik. Seharusnya begitu mindset berpikirnya. Yang keenam, teman-teman sekalian, kita memang menyadari kenaikan ini belum signifikan. Tetapi suka nggak suka, senang tidak senang, ini suatu produk regulasi yang sudah keluar. Nah, sekarang mari kita bermain dengan
PMK nomor 3 ini. Apa yang bisa dilakukan? Peluang-peluang apa yang bisa dilakukan agar efektivitas dan efisiensi pelayanan di Paskes itu bisa berjalan dengan baik. Ini yang penting. Apalagi BPJS sudah menjanjikan dan sudah mengatakan jika ada klaim rumah sakit, ya sebelum itu, pada saat klaim itu diajukan, sebelum diverifikasi 50% DP diberikan. 50% diberikan kepada rumah sakit. Tetapi saya dapat informasi banyak juga rumah sakit pemerintah yang nggak mau menerima DP ini. Ya udahlah, nggak usah lu pakai DP. Mungkin takut kalau DP tahu ada uang segar, ya Pemda yang ngintip ada duit, pinjam dulu tuh. Ya, kas Pemda pinjam dulu itu ke rumah sakit BLU. Ya, nah, seperti itu. Itu dinamika di lapangan seperti itu. Oleh karena itu rumah sakit ini saya rasa bisa memanfaatkan yang DP 50% tadi untuk meningkatkan pelayanan. Yang terakhir, saya ingin sampaikan soal, saya tadi menyimak betul soal jasa medis. Soal jasa medis, ini urusan profesi. Ya, saya pikir ini urusan profesi. Sebab undang-undang mengatakan, undang-undang itu tidak mengatur sejauh itu. Itu urusan manajemen rumah sakit. Itu manajemen rumah sakit tentu dengan asosiasi profesi, asosiasi Paskes mengatur, ya. Angka 60-40% dulu waktu saya ikut menyusun perpresnya, itu kan kesepakatan, nggak ada undang-undang mengatakan 60-40. Kalau itu mau dirubah lagi, ya 70-30 misalnya, ya jadi barang medis habis pakai misalnya dikurangi, karena apalagi puskesmas, barang medis habis pakai itu sering duplikasi dengan bantuan obat dari Pemda, ya. Terkadang nggak tahu kita ini barang medis habis pakai yang dari BPJS apa dari APBD. Di sini sering terjadi persoalan yang saya pikir perlu diselesaikan. Ya, saya setuju biaya medis itu yang memang harus diperkuat strukturnya, karena di dalam biaya medis itu banyak juga ekor-ekornya itu. Bukan aja dokter aja di situ ikut berdoa itu dapat. Ya, banyak tenaga kesehatan di situ juga yang akan berharap dengan biaya medis. Dan yang terakhir, saya ingin mengingatkan soal distribusi FKTP. Undang-undang mengatakan bahwasanya kerjasama itu bersifat sukarela. Jadi BPJS mau kerjasama dengan klinik, puskesmas, itu tidak ada paksaan. Ya, kalau memang dianggap itu memenuhi, ya. Tapi awal program 2014, ya, waktu itu memang supaya diluncurkan di tahap awal ini bisa berjalan, maka dikuncilah, ya. Puskesmas itu wajib menjadi FKTP. Rumah sakit pemerintah, TNI, BUMN ikut wajib agar BPJS ini berjalan. Dikhawatirkan tidak berjalan. Dan memang waktu itu banyak rumah sakit swasta yang masih jadi penonton, yang lihat-lihat, belakangan baru ikut. Ya, jadi kalau banyak rumah sakit swasta juga yang teriak, dia dulu di mana? Ya, kan begitu kata teman-teman di rumah sakit pemerintah. Ya, dulu di mana? Banyak yang jadi penonton. Sekarang baru. Karena apa? Karena kalau tidak ikut BPJS, ini juga jadi persoalan tersendiri. Jadi mengunci puskesmas itu, kenapa Pemda mengunci? Karena ada memang Perpres 82 itu senjatanya mengatakan itu wajib. Jadi dengan dasar wajib itu dia bilang ya puskesmas harus jadi peserta. Soal berapa? Nah, ini yang harus kita cairkan. Kita harus eliminir, kita harus komunikasikan, apalagi sekarang dengan adanya ketentuan soal akreditasi, ya, akreditasi puskesmas, klinik, ya, pelatihan dokter yang harus selesai 2024, ini juga menjadi suatu penilaian dalam rangka untuk redistribusi, dalam rangka untuk mendapatkan kapitasi. Saya rasa ini aja masukan saya, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih sekali nih kepada Bapak Ghazali bersedia hadir di Forkom malam ini. Ini poinnya sampai saya catat ya Pak, sangat ternyata pengamat kebijakan kita ini detail ya. Bahkan nih sampai dibahas yang di terakhir tuh jasa medis tuh perannya siapa gitu. Jadi udah ditekankan tuh memang perannya rumah sakit. Perannya rumah sakit. Nah, ini poin-poin
tujuh poin, bahkan 8 poin yang terakhir distribusi FKTP ya, yang dibahas oleh Pak Ghazali ini seperti kesimpulan. Saya melihatnya jadi seperti kesimpulan dalam apa ini gitu. Karena detailkan mulai dari standar tarif ini gitu. Agak menggelitik ya Pak. Jadi sekarang surplus gitu. Nah kemarin karena ketakutan sempat defisit, kemudian sekarang surplus kenaikan. Tapi apanya cuma 9,5% gitu. Apakah angka 18% itu kan mungkin tadi Bapak ada bahasa-bahasa ikut juga dimintai pendapat atau bagaimana gitu. Itu apakah 18% itu tidak tercapai Pak dengan surplus yang sedemikian besar gitu? Kalau dihitung dengan surplus yang ada, 30% pun masih cukup. Tapi kan persoalannya itu kan pandangan kita. Ya. Tapi pandangan pemerintah dengan wanti-wanti tadi di fiskal fund. Karena begini, dalam pikiran pemerintah ini, kalau BPJS itu defisit, BPJS tinggal gini aja tangannya. Kami defisit, perintah undang-undang, pemerintah harus turun tangan. Begitu loh. Maka itu Pak Fahmi dulu, waktu defisit, dia nggak panik. Karena undang-undang BPJS mengatakan, jika defisit itu kewajiban pemerintah. Kalau keadaan ekonomi segala apa, defisit kewajiban pemerintah. Ya. Sampai ujungnya, kalau pemerintah nggak sanggup dari APBN, dikurangi pelayanannya. Kan ada bunyi begitu. Tapi itu kan kalau kan sempat muncul tentang rencana mengurangi pelayanan. Kan heboh, ribut. Iya betul. Nggak berani pemerintah. Akhirnya nambah lagi kan dari PBE. Nah, pengalaman itu mungkin yang ditekankan kepada Kemenkes, karena Kemenkes ini kan ini diremot oleh Kementerian Keuangan. Ya, diremot ini Kemenkes. Nggak ngerti orang tuh soal keuangan, nggak ngerti itu. Yang ngerti teman-teman di Kementerian Keuangan, diremot ini. Walaupun PMK, tapi dia konsultasinya kalau soal tarif, ini aja mau tarif standar tarifnya survei untuk surveyor itu yang LPA itu yang mau akan mensurvei puskesmas itu belum keluar peraturan menterinya tentang tarif surveyor. Kenapa belum selesai dengan Kementerian Keuangan ya? Jadi memang posisi Kemenkes ini memang terjepit di antara hal-hal yang tadi dinamika di bawah dengan adanya kontrol dari Kementerian Keuangan yang begitu ketat. Ya. Nah, ini situasinya yang harus kita mapping lah, ya, sehingga kita dalam menyikapinya juga harus melihatnya secara lebih bijak. Kira-kira begitu, Mbak. Iya, jadi kalau menurut Pak Ghazali sendiri nih Pak, ini kan fase transisi ya tadi katanya bahasanya dia, dan dianggap asosiasi klinik itu belum berdarah-darah, belum optimal nih. Ini kalau kita OP, kemudian asosiasi klinik dan kita semua bersatu padu, ini tadi kan Pak Iing dari rumah sakit swasta pun juga bilang kan bahwa dengan komunikasi mungkin apakah bisa nggak ada celah untuk peningkatan tuh dispensingnya sampai 30% tadi Pak, menurut fase transisi ini. Jadi ini kan kalau Bapak kan mengamatinya detail sudah ya. Soal fase transisi, saya melihat transisinya ini sampai 2024. Ya, jadi ini karena ini tahun politik, ya. Saya pikir kita dunia kesehatan, ya, profesi, ya harus bisa mengingatkan kepada siapapun yang menjadi calon presiden komitmen dia untuk menaikkan tarif. Ya. Nah, itu maka harapan kita 2024 ada perubahan. Dari transisi sekarang, ya mulai nanti 2024 kita lihat lagi kan 2 tahun kan. Ya betul. Dikatakan sekurang-kurangnya 2 tahun. Ya bisa 2023, 2024, 2025 ya kita coba perjuangkan lagi 30%. Namanya ini perjuangan. Tentu kita tawarkan kepada siapa ini anggota DPR, presiden yang akan nanti memang bisa merespon aspirasi ini. Ini kira-kira dari saya. Terima kasih. Ya, Yen. Boleh Dr. Nazar. Silakan menanggapi, Dok. Apa yang disampaikan Bung Ghazali. Saya sudah lama absen tidak mendengarkan uraian beliau nih. Bung, boleh kata-kata
bahwa Kemkes itu di-remote oleh Kemko itu, kalau saya mengatakan dia tuh dipasung. Boleh nggak? Terpasung. Buktinya dalam waktu yang tidak berbeda jauh hari, keluarlah ketetapan Menteri Keuangan tentang tarif yang luar biasa sophisticated, nilai nominalnya itu di rumah sakit yang kita sudah tahu dibandingkan dengan PMK yang kita keluarkan. Ya. Jadi saya bukan a priori terhadap apa itu, tapi kenyataannya memang sedang terpasung. Itu barangkali salah satu jargon yang perlu kita ingatkan, karena tadi sudah disinggung tentang what about the presidential elect, isn't it? Thank you. Itu Yen. Apa terpasung, apa di remote, itu pilihan-pilihan yang bisa disesuaikan saja. 2 tahun harus berjuang lagi nih. 2025. Ya, harus semangat ini, harus berdarah-darah ya Pak. Ya. Iya dokter, tadi ini waktu kan sudah jam 10, tapi kita tambah ya dok. Dokter Yeni. Penanggap kita masih ada, terus pertanyaan banyak dok sebenarnya gitu. Tapi saya sedikit akan minta komentar nih dari Pak Ghazali ya. Jadi pada penutup beliau menyampaikan bahwa distribusi itu adalah hak pemerintah. Tapi di awal statement Pak Ghazali menyatakan kalau ini nggak bisa karena bukan uang APBN. Adapun pemerintah menyumbang juga kan itu adalah kewajiban. Ini biaya ini iuran. Kenapa pemerintah kok menguasai kalau distribusi ada di pemerintah? Apalagi kita meninjau lebih jauh lagi ke pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ ada unsur keadilan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Minta tolong komentarnya Pak Ghazali. Jadi begini, kalau kita mau jujur, apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang EJSN dan Undang-Undang BPJS dielaborasi dalam Perpres 82, banyak yang tidak konsisten. Ya, soal tarif ini, ya soal keberadaan puskesmas yang wajib ikut, itu undang-undang tidak bunyinya begitu. Sukarela, berdasarkan ada kerjasama. Tapi Perpres dari awal Perpres sampai sekarang sifatnya wajib. Demikian juga istilah kelas standar. Kelas standar itu perintah undang-undang. Tapi Perpres tidak berani merumuskan apa kelas standar. Rumusannya 1, 2, 3. Itu juga tidak konsisten dengan undang-undang. Sekarang pun di dalam standar tarif disebut 1, 2, 3. Tidak ada kelas standar. Banyak kalau kita mau bedah itu Perpres 82. Saya punya list yang panjang. Ya. Tapi kan buat apalah itu yang kita kaji malam ini? Kita kaji sajalah dulu yang PMK yang sudah keluar ini, nomor 3 ini. Kemudian kita mensiasatinya. Ini kan kita bicara mensiasati. Bagaimana kebijakan yang sudah keluar ini seoptimal mungkin benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat penerima manfaat di Paskes. Nah, itu yang memang menjadi bahan diskusi kita. Kalau soal yang tidak banyak pusing kepala kita, Pak. Saya bisa list itu berapa. Yang tidak, bukan ini aja, banyak lagi yang lain sebetulnya. Ya, yang tidak ada diperintahkan dalam undang-undang muncul di Perpres. Ada. Nggak usahlah saya sebut itu. Banyak itu. Karena banyak juga ini titipan-titipan. Ya, Perpres itu banyak titipan kepentingan sektor masuk situ. Padahal undang-undang itu mengatakan tidak ada urusan dengan sektor. Coba lihat di ketentuan umum, Undang-Undang EJSN dan BPJS, tidak ada satupun badan kementerian disebutkan. Hanya 2, BPJS dan DJSN. Ya, dan yang terakhir pemerintah. Pemerintah di sini maksudnya presiden. Tidak ada menteri apapun, nggak ada di situ. Tapi kalau kita baca regulasi ikutannya, itu ada peraturan pemerintah tentang ALMA, ya segala macam diatur oleh keuangan. Tapi ya sudahlah, kita coba yang ada ini kita optimalkan untuk kepentingan yang lebih besar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ghazali. Selanjutnya untuk penanggap berikutnya adalah Dr. Sunuhardo, Ketua Perlin ya.
Perklin ya. Dokter Sunu, apakah sudah monitor? Pak Teddy, boleh sebentar nggak? Oh, siapa ya? Siapa? Halo? Dokter Edi. Saya Dokter Edi. Oh ya, silakan. Gimana, Pak Edi? Sebenarnya sedikit aja. Saya kebetulan sebelum masih ada Pak Ghazali nih. Baik, sebenarnya gini. Saya sampaikan memang apa yang disampaikan oleh Pak Ghazali tadi memang suatu apresiasi bahwa memang kita harus berjuang ya sampai berdarah-darah, setuju saya ya. Tapi saya cuman pesankan bahwa memang ini kesempatan Pak Ghazali ini memang membackup kita karena beliau ini kan dulu mantan ketua SJSN pada periode awal BPJS ya. Pada saat itu juga kita sudah ya kalau dikatakan pada saat itu juga beliau waktu ketua SJSN itu kita banyak bahas-bahasan hal-hal yang kita bahas bersama beliau termasuk tentang waktu itu peta jalan menuju JKN yang diharapkan 2019 tapi ya memang tidak realisasi. Kita juga waktu itu hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Pak Ghazali. Memang sedikit saya sampaikan bahwa seharusnya memang dari 2014 awal kita BPJS ini ya seperti tarif tadi kita udah berjuang saya katakan di 2016. Nah inilah kenapa sekarang mungkin apa kendalanya sedikit kita tanyakan ke Pak Ghazali pada saat dia ketua JJSN. JSN pada saat itu apa kendala-kendala pada saat itu sehingga tarif kapitasi dan tarif yang kita harus berjuang sampai 7 tahun. Kita ingin tahu juga sebenarnya di forum ini dari Pak Ghazali pada saat itu dia sebenarnya ketua di JSN yang memang salah satu penentu seperti yang disampaikan tadi oleh pembicara ada hitungan-hitungan bahwa di JSN sendiri ikut berperan dalam menghitung biaya-biaya kapitasi, biaya-biaya untuk inaktif. Mungkin sedikit kebetulan ada Pak Ghazali di sini, kita minta tanggapan beliau pada saat itu apa kendala-kendala sehingga sekarang kita jadi harus membahas dan keluar perpres 7 tahun baru kasih. Ya. Boleh saya jawab ya, Mbak Yani? Pak, boleh langsung Pak. Ya, sebenarnya Jadi, waktu, tapi nggak apa-apa ini menarik nih Pak. Ya. DJSN itu kita punya aktuaris yang handal. Ketua Asosiasi Aktuaria Indonesia, almarhum Pak Haris. Kita waktu itu 2013 kita hitung, itu 27.000 tuh kapitasi. Kalau saya nggak salah ya. Tapi Pak Marto, Menteri Keuangan waktu itu, karena kita pegang kunci, karena soal apa ini besarnya iuran, DJSN punya peran. Undang-undang mengatakan begitu. Peran itu saya mainkan peran itu, negosiasi itu. Waktu itu Pak, saya berhadapan langsung dengan Pak Marto di ruangan kerja dia dalam suatu rapat membahas tentang tarif ini. Dia nggak setuju. Dia bilang 15.000. Alasannya apa? Takut nanti ini bangkrut karena pengalaman Yunani. Waktu itu cerita Yunani, ya. Yunani itu bangkrut karena gara-gara sistem social security. Dari situlah saya tahu bahasanya Menteri Keuangan ini memang cara berpikirnya beda. Sampai sekarang rupanya nggak berubah, ya. Sehingga dapat angka 19.000. Angka 19.000 itu bukan karena memang ada perbaikan, karena ada dana kontingensi. Karena ada dana kontingensi yang dilimpahkan, maka diloloskan angka 19.500. Ya. Jadi bukan karena memang mereka menerima itu, tidak. Begitu terus. Sehingga saya katakan, tahun pertama pasti ini defisit BPJS. Saya katakan pastikan defisit, karena orang sedang apanya ini, artinya euforia. Apa benar nggak pemerintah di gratis? Gitu. Datang beramai-ramai, jebol. Tahun pertama seingat saya antara 3 sampai 5 triliun. Jebol itu anggaran. Nah, itu memang kondisinya seperti itu. Tapi kan sekarang berbeda. Tarif sudah, dan itu di luar ekspektasi saya, 150.000 itu. Nggak terbayang saya, Bu Sri Mulyani akan itu. Kenapa? Karena uang dia sudah banyak yang keluar. Tuh. Saya tahu persis karena udah banyak keluar, karena defisit. Keluar angka 50, maka surplus, tambah lagi adanya kasus ini. Jadi gini, itu kira-kira Mas Edi. Ya. Kementerian Keuangan nggak mau naik waktu itu.